Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Dravioni dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju. Di video ini saya akan mereview atau membahas kembali terkait kompensasi tubuh ketika tubuh mengalami tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang pertama, kita harus tahu dulu hipotensi itu apa. Hipotensi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik di bawah 100 mm air raksa. Normalnya tekanan darah sistolik ini berada di rentang 110 sampai 120 mm air raksa. Tekanan sistolik adalah bunyi pertama atau bunyi yang pertama kali kita dengar atau yang pertama kali disebut itu namanya sistolik. Selanjutnya di dalam tubuh kita ini ada jantung kan. Nah, di atas jantung itu ada yang namanya aorta. Di dalam aorta ini ada yang disebut organ letak atau tempat yang disebut dengan sinus aorta. Nah, sinus aorta ini punya reseptor khusus yang disebut dengan baroreseptor. Baroreseptor ini merupakan reseptor sensorik afferent. Ketika tekanan darah kurang dari 100 mm air raksa, maka baroreseptor ini akan memberi sinyal. Baroreseptor ini kan ada dua, yang di atas sama yang di bawah. Nah, yang di atas itu merupakan nervus ke-9 atau glossopharyngeal. Yang bawah itu nervus ke-10 atau nervus vagus. Kan tadi katanya kalau tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 100 mm air raksa, baroreseptornya ini akan memberi sinyal. Nah, sinyalnya ini akan disampaikan ke spinal cord. Selanjutnya di nucleus tractus solitarius itu ada 3 center cell. Yang pertama ada cardiac accelerator center, yang kedua ada vasomotor center, dan yang ketiga ada cardiac inhibitory center. Nantinya nucleus tractus solitarius ini akan melanjutkan informasi kepada 3 center cell tersebut. Untuk cardiac accelerasi center itu adalah saraf simpatik. Vasomotor center juga saraf simpatik. Dan untuk cardiac inhibitory center itu saraf parasimpatik. Selanjutnya ada rumus tekanan darah. Itu tuh ada cardiac output dikali resistensi. Nah, kan tadi baroreseptornya sudah memberi informasi tuh. Nanti baroreseptor ini akan teraktivasi bila ada regangan dari aorta. Ketika tekanan darah itu rendah, maka akan terjadi penurunan regangan. Karena penurunan regangan ini selanjutnya sinyal tadi itu akan diterima oleh spinal cord yang akan menerjemahkan bahwa kalau sekarang tuh lagi terjadi tekanan darah rendah, lalu akan menyuruh si cardiac akselerasi center dan cardiac vasomotor center itu bekerja dan akan menghentikan cardiac inhibitory center. Fungsi dari cardiac accelerasi center itu untuk meningkatkan heart rate atau nadi. Maka dia akan meningkatkan cardiac output. Terus tekanan darahnya juga jadi meningkat. Selanjutnya dia akan menstimulasi vasomotor center. Kan vasomotor center ini sifatnya vasokontriksi pembuluh darah. Vasokontriksi pembuluh darah itu kan penting ya, karena dia berhubungan dengan diameter pembuluh darah. Jadi yang awalnya besar dia jadi kecil, regangannya itu jadi mengecil, jadi tuh radiusnya juga makin kecil, maka resistennya juga semakin tinggi dan tekanan darahnya jadi naik. Di antara torakal 1 dan torakal 5 itu ada yang namanya preganglion atau change ganglion cervical cord. Nanti cardiac center akan memberi sinyal ke preganglion, dia akan memberi sinyal ke S anode dan AV node.
S-anut dan avenut ini punya reseptor yang namanya beta-1 adrenergic reseptor. Reseptor ini akan berikatan dengan hormon atau neurotransmitter norepinefrin. Ketika norepinefrin dan beta-1 adrenergic ini berikatan, dia akan menstimulasi G-stimulus. Selanjutnya dia akan mengeluarkan GDP dan memasukkan GTP. Dari G-stimulus ini akan merangsang adenilat siklase. Lalu adenilat siklase ini akan terangsang sehingga terjadi perubahan dari siklik AMP. Dan siklik AMP ini akan menstimulasi protein kinase A lalu merangsang gerbang kalsium. Jadi nanti kalsium yang ada di luar itu, yang ada di luar sel akan banyak masuk ke dalam. Nanti di dalamnya itu jadi semakin positif. Jadi ketika di S-anut dan avenut ini tinggi kalsium, maka kalsium yang tinggi ini akan menyebabkan kontraksi atau depolarisasi sehingga terjadilah peningkatan nadi. Nah, kalsium yang tinggi ini dia juga akan masuk ke dalam miokardium. Selanjutnya, kalsium yang tinggi tadi akan masuk ke dalam miokardium juga nih. Nanti di situ juga ada reseptor beta-1 adrenergic dan norepinefrin. Karena mereka berikatan, nanti akan menstimulus G-stimulus. Terus mengeluarkan GDP, memasukkan GTP, mengaktifkan adenilat siklase, terus merubah ATP menjadi siklik AMP dan menstimulasi protein kinase A. Lalu dia juga akan kembali membuka gerbang kalsium. Nanti masuk kalsiumnya ke miokard. Kalsium ini bertugas untuk menyempitkan jembatan pemisah antara aktin dan miosin. Nah, karena kalsium ini tadi menyempitkan jembatan pemisah antara aktin dan miosin, maka terjadi peningkatan kontraksi jantung, peningkatan EDV, lalu SV-nya meningkat atau stroke volumenya meningkat. Di dalam tubuh ada yang namanya kelenjar medula. Kelenjar medula ini nanti akan terangsang dengan preganglion change. Nantinya kelenjar medula ini akan mengeluarkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Di tunika media akan terangsang dengan hormon norepinefrin. Lalu dia akan berikatan reseptornya dengan alpha-1 adrenergic reseptor. Lalu membuat pembuluh darah vasokonstriksi dan terjadi penurunan radius, lalu terjadi peningkatan resistensi dan terjadilah peningkatan tekanan darah. Untuk di ginjal, ketika tekanan darahnya itu rendah, dia ini akan berespon dengan juxaglomerula. Sel juxaglomerula ini akan mengeluarkan hormon renin. Reninnya akan masuk melewati pembuluh darah, lanjut masuk ke hati, dan renin ini akan mengaktifkan angiotensinogen yang dikeluarkan dari hati menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kinerjanya ini akan dioptimalkan di paru-paru. Di paru-paru ini nantinya angiotensinogen 1-nya angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2. Lalu terjadilah peningkatan kontraktilitas dan vasokonstriksi pembuluh darah. Terjadi juga penurunan radius, peningkatan resistensi, dan akhirnya tekanan darahnya itu meningkat. Tadi kan ketika tekanan darah itu rendah, si ginjal akan mengeluarkan renin. Nah, di ginjal ini, di bagian atas ada yang namanya korteks. Korteks ini menghasilkan hormon aldosteron. Yang hormon aldosteron ini nantinya akan bekerja di tubulus distal. Aldosteron ini lebih banyak menarik natrium.
Selanjutnya si hipotalamus akan menyuruh hipofisis posterior mengeluarkan ADH. Nanti dia akan bekerja di nefron atau tubulus ductus collectivus. Dia ini akan menyaring kurang lebih sekitar 93% air. Di ductus collectivus ini ada yang namanya reseptor V2. Reseptor ini akan berikatan dengan ADH. Dia akan menstimulus G-stimulus, terus mengeluarkan GDP dan memasukkan GTP, merangsang AC, menjadikan ATP menjadi siklik AMP, lalu merubah merangsang protein kinase A, mengaktifkan aquaporin 2, dan si aquaporin 2 ini akan membentuk 3 celah di duktus. Nantinya dia bisa menarik lebih banyak H2O yang lewat dan dikembalikan ke pembuluh darah. Nanti kan di pembuluh darah itu lebih banyak tuh cairannya, terjadilah peningkatan cairan di pembuluh darah. Selanjutnya ada peningkatan EDV, peningkatan stroke volume, lalu peningkatan cardiac output, dan terjadilah peningkatan tekanan darah. Kira-kira kayak gitulah kompensasi tubuh atau apa yang terjadi di tubuh ketika tekanan darah rendah. Sekian pembahasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.